Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying, kamu harus menyadari betapa luar biasanya Crimson Rock Mountain. Bahkan banyak individu yang kuat dari dunia dewa dan abis gelap telah tertarik pada berbagai keajaibannya, bernafsu pada harta karun di dalamnya. Mengapa dewa penyihir dan dewa iblis besar tidak mengeluarkan biaya untuk kampanye mereka? Bukankah itu karena Gunung Crimson Rock? Kepala istana retoris bertanya, kamu tahu apa yang dikembalikan leluhur angin hitam dari sana? Sue Ying mengangguk, harta yang diperoleh leluhur angin hitam dari sana memang mengejutkan. Dia telah menemukan 7 prajurit dewa, 3 di antaranya di puncak alam demigod. Sayang sekali salah satu dari mereka, manusia emas, telah terperangkap dan dicuri oleh Ratu Laba-Laba dalam pertempuran saat itu. Karena benteng Oceanic Forest World, Sue Ying tidak bisa menyelamatkannya bahkan dengan bantuan demigods klan Xia. Pertahanan mereka cukup tinggi sehingga bahkan serangannya dari Meraj akan ditolak. Kepala Istana Chen melanjutkan, ini akan sepele untuk menyingkirkan 6 hantu dendam racun yang menguap di Gunung Crimson Rock. Satu-satunya masalah adalah betapa berbahayanya. Sue Ying setuju, memang, itu berbahaya. Bahkan eksistensi yang dapat menekan era hanya memiliki peluang tipis untuk keluar hidup-hidup. Petik 2. Dalam seluruh sejarah Xia Clan kita, hanya ada segelintir orang yang selamat dari Crimson Rock Mountain. Sayangnya, kita bahkan tidak bisa memastikan Chowking akan keluar hidup-hidup. Kepala Istana Chen menghela nafas. Hati Sue Ying sedikit sakit. Old Chow. Sebelum keberangkatannya ke Crimson Rock Mountain, ia telah memberikan perpisahannya dengan Sue Ying di pernikahannya. Belum ada kabar tentang kepulangannya. Jika Chowking masih hidup, ia harus berusia lebih dari 3.000 tahun, yang melebihi umur demigod. Chowking meninggalkan Ki Avatar sebelum dia memasuki Gunung Batu Crimson. Ia mempertahankan bentuknya selama hampir setahun sebelum menghabiskan cadangan Ki dan membubarkan diri. Kepala Istana Chen memulai. Dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Chowking tetap hidup selama periode waktu itu. Adapun 100 tahun sejak itu, siapa yang tahu? Mungkin dia menjadi dewa di dalam gunung? Petik 2. Sue Ying mengangguk sedikit. Itu hanya komentar yang bisa dibuang. Lagi pula, seberapa sulitkah untuk menjadi dewa? Mereka berdua menyadari betapa tipisnya peluang Chowking masih hidup. Maksud kamu apa? Setelah memadatkan hati dewa sejatinya, kekuatan wakil kepala Chowking mirip dengan yang dimiliki Gunung Lord He. Bahkan dengan pengalamannya yang kaya, dia masih belum kembali. Kamu baru saja menyebutkan bagaimana bahkan eksistensi yang dapat menekan era hanya memiliki kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Jing Qiyu dengan cemas menyela. Eksistensi yang bisa menekan seluruh zaman? Xia Clan saat ini tidak memiliki anggota dengan kekuatan seperti itu. Itu sebabnya aku pergi ke depan dan mengajukan permintaan kepada kelompok tertentu dari kuil Dewa Bumi, kata Kepala Istana Chen. Mereka akan mengirim sekelompok demigod ke dalam, yang terdiri dari 3 pusat kekuatan dengan kekuatan yang dalam. Yang terlemah dari ketiganya sebanding dengan penekan suatu zaman. Pemimpin mereka, yang terkuat di antara mereka, bahkan lebih hebat. Ketika aku mengobrol dengan mereka sebelumnya, aku dapat mengatakan bahwa tidak satu pun dari keduanya yang berani menentang pemimpin mereka dengan cara apapun. Petik 2. Sue Ying dan Jing Qiyu terkejut mendengar ini. 3 pembangkit tenaga listrik, yang terlemah yang sebanding dengan keberadaan yang bisa menekan era? Kepala Istana Chen menjelaskan, pada akhirnya, kita adalah penghuni dunia fana. Sementara kelompok ini terdiri dari para elit yang dipelihara oleh kuil Dewa Bumi. Skema Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar adalah semacam pertempuran pamungkas bagi mereka yang berasal dari dunia dewa dan abis kegelapan, jadi ada kemungkinan mereka akan mengirim pasukan yang kuat ke atas. Kelompok ini dari Dark Abyss setidaknya dapat dengan mudah menangani beberapa bahaya Gunung Crimson Rock. Sue Ying, jika kamu pergi dengan grup ini, kamu dapat dengan mudah menuai keuntungan, kamu bahkan mungkin bisa mengobati 6 hantu dendam racun hexing, memungkinkan kamu untuk kembali hidup-hidup. Petik 2. Akan sangat mudah jika kamu pergi dengan grup ini. Tetapi jika kamu pergi sendirian, akan sulit bagi kamu untuk bertahan hidup, kata Kepala Istana Chen. Mereka bersedia membawa Sue Ying dengan mereka? Tanya Jing Qiyu. Kepala Istana Chen,
Dari apa yang kamu katakan kepada kami, Gunung Crimson benar-benar berbahaya, sementara kelompok Dewa Bumi ini sudah memiliki 3 anggota yang kuat. Mereka pasti memiliki kerja tim yang hebat juga. Apakah mereka benar-benar mau mengajak orang lain? Petik 2. Ini adalah masalah kualitas daripada kuantitas, karena bahkan satu anggota yang buruk dapat menyeret mereka ke bawah dan menghancurkan segalanya. Itu bagian yang menyusahkan, jawab Kepala Istana Chen. Ada beberapa alasan untuk itu, dengan yang pertama bahwa Temple of the Earth God memandangmu dengan baik untuk bagianmu dalam menghancurkan markas besar fraksi iblis. Alasan kedua adalah bahwa grup ini memerlukan informasi Xia Clan kami mengenai Gunung Crimson Rock, dan permintaan kami untuk menyerahkan informasi itu adalah agar mereka dapat membawa kamu. Ini adalah 2 alasan yang memungkinkan kamu untuk masuk ke Crimson Rock Mountain bersama mereka. Sebelum mereka membuat keputusan, mereka ingin bertemu dengan kamu, tetapi selama mereka tidak menemukan kamu beban, mereka pasti akan membiarkan kamu bergabung. Dari sudut pandang aku, dengan pemahaman kamu tentang makna sejati, mereka pasti akan membawa kamu. Petik 2. Sui Ying tampak agak ragu pada Jing Qiyu, yang berdiri di sampingnya. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menemani Jing Qiyu. Jika dia memasuki Gunung Crimson Rock, dia harus meninggalkannya. Tidak akan ada masalah jika dia berhasil, tetapi jika dia gagal dan mati di dalam Crimson Rock Mountain. Kepala Istana Chen mendesaknya, Sui Ying, kamu masih memiliki kesempatan saat ini, tetapi jika kamu menyeretnya terlalu lama, kamu tidak akan mendapatkan pukulan lagi di masa depan. Segera, obatnya akan menjadi kurang efektif, dan mungkin tidak akan ada kelompok kuat seperti ini yang bersedia membawa kamu. Jika kamu menyerah, hanya kematian yang menunggu kamu. Tetapi jika kamu mengambil kesempatan ini, kamu akan memiliki prospek untung tak terbatas. Dengan bakat kamu, kamu bahkan mungkin menjadi dewa. Kepala Istana Chen mencoba membujuk Sui Ying, berharap dia bisa mengatasi rintangan ini. Lagi pula, jika dia gagal, dia hanya bisa merangkul kematian. Baginya, bakat paling cemerlang dalam seluruh sejarah klan Xia seharusnya tidak mati seperti ini. Sui Ying, kamu harus mencobanya, kata Jing Qiyu dengan senyum di wajahnya. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkan aku, tetapi aku sudah puas dengan perusahaan yang kamu tawarkan kepada aku selama bertahun-tahun. Ambil saja taruhan ini, jika kamu berhasil, kita bisa bersama selama bertahun-tahun tanpa harus peduli dengan racun hari demi hari. Kami bahkan bisa punya anak. Petik 2. Sui Ying mengangguk sedikit. Anak-anak, racun hexing membuatnya mustahil bagi mereka untuk memiliki anak mereka sendiri. Bertahun-tahun anak-anak datang kepadanya untuk belajar tombak menyebabkan dia merindukan seorang anak sendiri. Dia merasa bahwa Jing Qiyu memiliki keinginan yang sama. Baik, mata Sui Ying meledak dengan cahaya. Aku, Dongbo Sui Ying, akan mengambil risiko ini. Kepala Istana Chen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memang seharusnya begitu. Orang muda harus dipenuhi dengan semangat juang. Sui Ying, aku yakin kamu dapat kembali hidup-hidup dari Crimson Rock Mountain. Ketika itu terjadi, kamu tidak akan sama lagi. Petik 2. Sui Ying setuju. Aku juga menunggu hari itu. Ada bara api di matanya. Setelah membuat keputusan, dia akan menindaklanjutinya. Sui Ying tidak memiliki ikatan longgar. Dia telah mengatur untuk kerabatnya yang lain sejak lama. Dari mereka, hanya Jing Qiyu dan King Xi yang transenden. Terobosan King Xi agak menarik. Segera setelah pernikahan Sui Ying, dia juga menikah. Dia telah terjebak pada peringkat legenda untuk waktu yang lama sebelum itu. Tetapi 2 hari setelah pernikahannya, dia tiba-tiba memiliki terobosan dan menjadi seorang yang transenden. Dia punya banyak anak dan cucu, jadi orang tuanya puas. Selain orang tuanya, Paman Zong juga menjadi pseudo-transenden dengan menggunakan bunga Flavor 7 Transcendent. Adapun Paman Tong, singa yang jujur gagal menjadi serdadu legenda, jadi Sui Ying tidak punya cara untuk membantunya. Pada akhirnya, dia meninggal karena usia tua. Sui Ying mengunjunginya di ranjang kematiannya. Berkat banyak ramuan yang dia konsumsi, dia bisa hidup hingga 200 tahun sebelum meninggal karena usia tua. Dia telah menjalani kehidupan yang tenang dan telah dikelilingi oleh banyak keturunannya, bahkan di ranjang kematiannya. Hari itu, Sui Ying bisa merasakan kebahagiaannya. Ketika akhirnya dia memejamkan mata,
Sue Ying menemukan bahwa Paman Tong tidak ada bedanya dengan Paman Tong sejak kecil, kecuali beberapa bekas luka baru di wajahnya dan surai keemasannya yang dulu berubah menjadi warna kuning. Selain itu, Paman Tong ini sama dengan Paman Tong dari ingatannya. Pada hari kedua setelah kepala istana Chen pergi, Sue Ying pergi sendirian ke markas lokal kuil Dewa Bumi di dunia klan Xia. Sebelum Sue Ying pergi ke markas utama kuil Dewa Bumi di dunia klan Xia, di lokasi lain, ada sebuah pulau yang menyimpan akomodasi tersembunyi klan Meisan. Di dalam halaman yang sederhana dan sederhana, seorang lelaki tua yang kesepian sedang menuangkan anggur buah sementara dua orang menemaninya. Salah satunya adalah pria berjubah hitam yang matanya memegang cahaya jahat namun gila di dalam diri mereka. Namun, yang lainnya adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan jubah putih. Pada saat ini, antisipasi dan kegembiraan menghiasi wajah mereka. Sudah begitu lama sejak kita bersatu kembali, saudara ketiga, pria berjubah hitam itu berkata dengan penuh semangat. Sejak kamu meninggalkan batasan kuil temporal dan tiba di dunia klan Xia, kami selalu ingin datang dan menemukanmu. Namun, seperti yang kamu ketahui, reinkarnator kuil temporal tidak memiliki kehendak bebas. Jika kami mencoba melakukan perjalanan ke dunia ini secara khusus, harga yang harus kami bayar akan terlalu besar. Untungnya, pada akhirnya, kami telah dipersatukan kembali di sini sekali lagi untuk petualangan hidup dan mati yang lain. Petik 2. Kakak Wu Huang, mengapa kamu selalu bertindak seperti orang tua meskipun begitu elegan? Wanita muda berjubah putih itu bertanya. Kembalilah ke penampilanmu yang biasa. Itu benar, kamu Wu Huang. Kamu seharusnya mengguncang dunia kemanapun kamu pergi, bagaimana bisa kamu begitu lesu? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Wu Huang sudah mati, aku hanyalah seorang tamu Meisan. Pria tua yang kesepian itu tersenyum, saat ini, aku dikenal sebagai Master Klan Meisan. Petik 2. Meisan, kamu masih tidak bisa melupakannya, kan? Kamu masih tidak bisa melupakan kakak perempuan kita. Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Lupa, kenapa aku harus melupakannya? Hari-hari yang kami habiskan bersama Meisan adalah hari-hari terindah dalam hidupku. Meskipun waktu yang kami bagikan singkat, itu sudah cukup. Namun, pembatasan kuil temporal mencegah aku untuk memiliki kehendak bebas sendiri. Hatred berkembang di mata pria tua yang kesepian itu. Kami menghadapi pertempuran hidup dan mati berulang kali, pada akhirnya, itu mengakibatkan kematian Sister Pink. Kuil temporal tidak hanya mengendalikan nasib kita, mereka juga mengendalikan jiwa kita. Bagaimana aku bisa rela? Aku tidak keberatan membayar harga berapapun untuk menghindarinya. Gunung batu Crimson Xia Clan World ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan utama dari dunia dewa. Di dalamnya terbentang harapan bagi aku untuk menghidupkan kembali Sister Pink. Petik 2. Kamu masih ingin menghidupkan kembali kakak perempuan? Kedua rekannya terkejut. Apakah kamu berpikir bahwa Sister Pink sudah benar-benar mati? Pria tua yang kesepian itu menyeringai, bukan itu masalahnya. Meskipun dia menjalani 3 hukuman, 3 misi peringkat neraka, Sister Pink masih tidak bisa melarikan diri dari mereka. Pada kenyataannya, kuil temporal hanya mengambil jiwa Sister Pink dan menjaganya di bawah kendali mereka. Jika kuil temporal tidak dapat memeras potensi kita yang kering, bagaimana mungkin mereka membiarkan kita mati dengan mudah? Petik 2. Ai, kita sudah lama menduga itu yang terjadi. Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Namun, kami tidak seberani dirimu. Lagi pula, kamu rela membayar berapapun harganya hanya untuk seutas harapan itu. Apakah kamu ingat betapa sulitnya untuk mendapatkan kembali kebebasan kita saat kita menandatangani kontrak itu? Aku percaya bahwa hanya setelah kita dengan berani maju ke depan, setelah kita tidak hanya menjadi dewa, tetapi kita telah menjadi eksistensi besar di dewa kita akan mendapatkan kembali kebebasan kita. Petik 2. Benar, maju dengan berani? Wanita muda berjubah putih itu bergema. Kakak kedua, adik perempuan, aku sudah memberikan janjiku kepada dewa dunia dari kuil temporal. Secara alami, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan menggunakan semua upaya aku untuk membantunya mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria tua yang kesepian itu berkata, kalian berdua bisa mengikuti aku pada saat itu. Oh benar,
karena kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, perbaikan apa yang telah kalian berdua lakukan dalam hal kekuatan tempur? Petik 2. Ini benar-benar semakin sulit untuk meningkatkan semakin jauh kita pergi. Efek yang dibawa misi hidup dan mati kepada kita semakin lemah juga. Kekuatan tempur kami saat ini hampir tidak bisa menyamai kekuatan kamu ketika kamu pergi, kata wanita muda berjubah putih itu. Tidak buruk. Sejumlah besar bahaya ada di dalam Crimson Rock Mountain, itu jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada misi apapun yang kalian ikuti. Karena itu, kalian berdua harus mengikuti aku. Mata Mason Clan Master dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Dan kali ini, tidak ada yang akan bisa menghalangi jalanku. Siapapun yang berani melakukannya, aku akan bunuh. Petik 2. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mata pria berjubah hitam dan wanita muda berjubah putih sekali lagi dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Ini benar-benar kapten mereka pada saat itu, yang ketenarannya telah menyebar jauh ke negeri-negeri terpencil, yang dikenal sebagai Wu Huang. Siapa selain yang legendaris di antara yang legendaris? Seseorang yang memahami nilai 1, true meaning. Pada kenyataannya, mereka yang memahami berpegang pada true meaning tingkat 1 biasanya tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka di Gunung Crimson Rock, karena para jenius absolut ini memiliki nilai yang sama dengan Gunung Crimson Rock itu sendiri. Adapun reinkarnator kuil temporal yang telah memahami true meaning tingkat 2, ada beberapa yang lebih lemah, dan beberapa yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan ada paragraf transenden yang hanya kekurangan nilai 1 arti benar. Kuil temporal pasti akan memberi orang-orang seperti ini hak istimewa. Namun pada kenyataannya, satu langkah yang mereka miliki, masih satu langkah yang hilang. Mereka yang meraih pegangan true meaning kelas 2 tingkat ganda tidak akan pernah melebihi seseorang yang memahami memegang true meaning tingkat 1. Tetapi Wu Huang adalah salah satu dari reinkarnator yang paling cerdas di antara semua yang memiliki setidaknya satu kelas 2 true meaning, dan dia bahkan telah melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan di masa lalu, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menerima 3 misi peringkat neraka. Itu benar-benar melampaui di luar kendali kuil temporal. Setelah menyelesaikan 3 misi, lolos dari pembatasan kuil temporal, dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia menjadi sosok legendaris. Ketika dia lolos dari pembatasan waktu temporal, dia meminta agar mereka menempatkannya di dunia klan Xia. Dia tinggal di sini, niat membunuhnya diam-diam bernanah di dalam hatinya. Dia sedang menunggu. Dia menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup dan kondisinya tepat sebelum dia memasuki Gunung Crimson. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa atasan dari kuil temporal akan meminta bantuannya? Dia bahkan menyediakan banyak harta sebagai gantinya. Master klan Meisan secara alami setuju untuk membantunya. 2 pelayan yang diberikan oleh atasannya secara alami adalah 2 rekan hidup dan mati yang dia miliki di masa lalu. Tahun itu, ada 9 dari mereka. Tapi sekarang, hanya 3 dari mereka yang tersisa. Para ahli mirip dengan awan di langit di tengah-tengah istana ambar yang terus dibangun. Ada petak-petak penjaga di mana-mana yang menjadi milik kuil temporal, banyak di antaranya adalah transenden semu. Mereka awalnya adalah peringkat legenda, tetapi mereka telah memilih untuk secara paksa, melampaui tubuh mereka. Meskipun hanya 1 dari 10 yang akan bertahan menjadi pseudo transenden, mereka masih harus bekerja untuk kuil temporal selama bertahun-tahun untuk membayar hutang mereka dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sebuah celah terbuka di ruang angkasa, seorang remaja berjubah putih berjalan keluar darinya. Namun, wajahnya cukup pucat. Meskipun wajahnya pucat, ia hanya membutuhkan 1 langkah untuk mencapai pintu masuk utama istana ambar yang mewah. Tuan Dongbo Sueying. Para penjaga di pintu masuk tidak berani menunda, karena mereka yang bisa menembus ruang angkasa untuk tiba di sini jelas merupakan sosok yang luar biasa. Setelah mencari melalui transenden puncak klan Xia dalam benak mereka, remaja berjubah putih ini tampak seperti Sueying yang telah diberitahu sebelumnya, hanya warna kulit dan auranya yang agak berbeda. Mereka telah melihat fotonya sebelumnya, tetapi Sueying di dalam gambar itu berwarna hitam dan memiliki aura yang sangat kuat. Katakan saja kepada mereka bahwa Dongbo Sueying ada di sini untuk berkunjung, kata Sueying. Ya, Sir Dongbo Sueying, harap tunggu sebentar. Para penjaga segera menjawab.
Saat ini ada 3 orang di dalam taman di tengah-tengah rantai istana Dewa Bumi yang berkelanjutan. Salah satunya berotot dengan rambut merah menyala. Irisnya berwarna merah, dan ia memancarkan aura yang menakutkan dan kejam dari seluruh tubuhnya, seperti gunung berapi. Dia saat ini berbaring di kursi, menuangkan anggur dari labu ke mulutnya sambil bergumam, dunia fana akan selamanya menjadi dunia fana. Bahkan anggur mereka membosankan. Dunia fana adalah dunia material. Dewa yang tak terhitung jumlahnya saat ini memperjuangkan kepercayaan di dalam dunia material ini, kita tidak bisa memandang rendahnya. Seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah tebal saat ini sedang duduk bersila di sudut. Orang terakhir di dalam paviliun, seorang pemuda lapis baja emas, sedang makan segala macam makanan penutup dan makanan. Tuan muda, pria berambut merah berotot itu berteriak. Aku sudah mendengar bahwa kali ini, ada beberapa tim demigod yang datang dari Dark Abyss, bahkan 2 hingga 3 tim orang dari kuil temporal yang telah berjuang di tengah-tengah misi hidup dan mati. Ada juga beberapa tim demigod dari Dewa Dunia kami yang telah dikirim ke sini. Sepertinya semuanya akan menjadi sangat menarik. Memang benar, aku sudah lama mendengar bahwa reinkarnator dari kuil temporal adalah orang-orang yang sangat menarik. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat mereka. Kami pada akhirnya telah membunuh cara kami untuk menjadi yang pertama dalam kompetisi bintang kami. Mata pakar pria berjubah tebal itu dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengganggu kita, tetapi jika mereka berani bertarung dengan kita hanya akan membunuh mereka. Pemuda lapis baja emas memakan makanan penutupnya berkata dengan dingin. Tiba-tiba, pemuda lapis baja emas itu memandang ke langit. Dongbo Sueying, dunia Dongxia Clan ada di sini. Dongbo Sueying, bocah itu memiliki bakat bawaan yang hebat dan sudah memegang 2 makna sejati tingkat 2 meskipun telah berkembang kurang dari 100 tahun. Aku pernah mendengar bahwa salah satunya adalah True Meaning of Shadow Space atau True Meaning of Mirage. Pria berambut merah berotot berkata, namun, sangat disayangkan bahwa itu hanya di ranah pertama. Kekuatan tempur semacam itu terlalu lemah, baginya untuk mengikuti kita hanya akan menjadi penghalang. 100 tahun telah berlalu, kekuatan tempur Dongbo Sueying ini kemungkinan besar telah sedikit meningkat, kata pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubahnya. Mari kita lihat, kecerdasan yang diberikan oleh klan Xia mengenai Gunung Crimson Rock masih cukup kaya, jadi jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Remaja lapis baja emas berkata, tapi jika dia hanya akan menghalangi kita, aku lebih suka tidak memilikinya atau informasi. Segera setelahnya, Sueying memasuki taman ini di bawah pimpinan komandan penjaga. Dia juga memperhatikan ketiga demigod yang telah dikirim oleh kuil Dewa Bumi dari dunia dewa. Dongbo Sueying menyapa kalian bertiga, kata Sueying. Sueying, kamu harus menyadari betapa luar biasanya Crimson Rock Mountain. Bahkan banyak individu yang kuat dari dunia dewa dan abis gelap. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.